10 menit aja ya. Halo teman-teman semua, sahabat online dimanapun Anda berada kali ini. Senang sekali masih dengan saya John Sugadi menemani Anda lagi di program 10 menit aja. Tonton ya sahabat, best tidak terlalu panjang kok ya. Siapa tahu jadi berkata inspirasi ya. Teman-teman semua, ini video terakhir ternyata materi saya cukup 7 video aja ternyata. Setelah coba saya lihat ternyata 7 video aja cukup. Ya ini jadi video terakhir, jadi saya nggak lebih. Saya pikir mungkin tadinya bisa lebih, tapi ternyata nggak, ternyata 7 aja cukup gitu ya. Jadi ini video terakhir, jadi teman-teman yang baru saja nonton video ini kalau bisa nonton dari awal ya. Ada 7 video ya, ini terakhir ada berarti ada 6 di belakang sana, Anda bisa nonton ya. Kalau bisa ikuti dari awal teman-teman ya, dari urut kalau bisa ya. Jadi teman-teman bisa nangkap karena saya bahasanya cukup urut ya. Poin-poinnya urut teman-teman ya. Dan ini terakhir, ini video ke-7 teman-teman ya. Sampai sini apakah sudah menangkap semua ya? Apa yang dimaksud apakah itu destiny, panggilan hidup dalam hidup kita? Apakah Anda sudah menemukannya dan bagaimana kita menemukan panggilan itu ya? Lalu bagaimana kita juga setia dalam panggilan itu, mengerjakannya bahkan sampai finish email dengan baik walaupun penuh dengan tantangan teman-teman ya. Dan ini terakhir teman-teman yang ingin saya bahas buat kita semua ya. Dan terakhir saya akan berdoa buat kita semua ya. Jadi teman-teman tonton ya, oke, sampai besok, oke. Dan bulan depan nanti saya nggak tahu saya bahas apa lagi besok, jadi saya nggak ada video lagi ya. Ini terakhir ya teman ya. Oke, nah teman-teman semua, ada 7 gunung ya. Nah saya bahas tentang kali ini, saya bahas tentang 7 gunung ya. 7 gunung ini bicara tentang 7 bidang di mana bidang-bidang ini adalah bidang-bidang strategis ya, yang dapat mempengaruhi dunia begitu luas dan begitu besarnya gitu ya. 7 bidang ini harus ada saya dan Anda, harus ada anak Tuhan yang menguasai bidang-bidang kehidupan ini ya. Anak Tuhan harus ada di atas gunung-gunung ini teman-teman. Untuk apa tujuannya? Untuk bisa jadi garam, untuk jadi terang, jadi teladan, sehingga nama Tuhan, sehingga Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kita ya. Anak Tuhan, Anda dan saya harus ada di sini ya. Sekali lagi saya mau ingatkan teman-teman, musuh kita bukanlah darah dan daging ya. Musuh kita bukanlah orang, bukanlah manusia ya, yang bertentangan sama kita, yang berseberangan, yang beda paham, bukan ya. Lalu kita angkat senjata, bukan aku angkat pistol, angkat senjata, angkat pentungan segala macam, bukan ya, bukan. Tapi musuh kita adalah melawan melawan roh jahat ya. Melawan roh jahat di udara, penguasa di darat, pemerintah di udara ya. Teman-teman, saya mau katakan bahwa ketika kita menghidupi panggilan Allah dalam kehidupan kita ya, iblis itu nggak suka. Kenapa teman-teman ya? Ketika kita menghidupi panggilan Allah dalam kehidupan kita itu sedang mengekspansi ya kerajaan Allah di bumi teman-teman ya. Mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Kalau doa Bapak kami kan gitu diajarin ya. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Itu artinya kita mengekspansi bagaimana kerajaan Allah datang di bumi melalui Anda dan saya ya, melalui kita semua. Anda dan saya mengekspansi kerajaan Allah, sehingga 7 gunung ini harus ada Anda dan saya di sana untuk menguasai, untuk berada di atas gunung-gunung ini. Tujuannya apa? Menjadi garam, menjadi teladan ya, menjadi saksi Tuhan, sehingga orang bisa melihat, oh Yesus memang hidup, gitu intinya ke sana ya. Ingat teman-teman, sebelum Yesus naik ke surga ya, dia memberikan sebuah pesan yang begitu sangat istimewa buat setiap kita, murid-muridnya ya. Pesan terakhir, artinya kalau pesan terakhir itu penting teman-teman ya. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu ya teman-teman ya. Apa yang Yesus ajarkan untuk diajarkan lagi teman-teman ya. Gunung-gunung ini harus ada anak Tuhan, di mana gunung Tuhan akan mengajar dunia ini begitu dahsyatnya di akhir zaman, menjelang hari Tuhan, menjelang hari kedatangan Yesus ya. Untuk kedua kalinya kita sedang membuka jalan, mempersiapkan Tuhan jalannya untuk segera datang untuk kedua kalinya, akan menjemput kita mempelai Kristus. Amin ya teman-teman ya. Nah teman-teman, 7 gunung ini adalah 7 bidang yang strategis dalam dunia ini, di mana engkau dan saya harus ada di sana ya teman-teman. Yang pertama, langsung aja ya, cepat ya. Yang pertama ada gunung pemerintahan. Mungkin ada di antara engkau yang terpanggil di dunia pemerintahan, pengen jadi birokrasi, suka dunia birokrat, dunia politik ya, ingin ada di sana, merasa terpanggil, ingin membenahi pemerintahan yang mungkin kau anggap mungkin banyak KKN, ingin jadi teladan di sana gitu ya, ingin jadi terang di sana, menjadi garam di dunia pemerintahan ya, nggak main sogok sini sogok sana lagi ya, tapi jadi garam dan terang, jadi dampak buat pemerintahan ya. Mungkin engkau di sana, teman-teman, panggilanmu mungkin salah satunya engkau di sana ya. Mungkin gunung yang kedua teman-teman, gunung pendidikan. Mungkin ada orang-orang yang punya beban hati terhadap anak-anak pinggir jalan yang nggak sekolah ya, atau mungkin ada orang-orang yang punya beban hati ingin membenahi sistem pendidikan ya. Bergumul tentang dunia pendidikan ya, entah itu pendidikan mikro ataupun makro teman-teman ya. Mungkin ada orang-orang yang terpanggil dalam dunia pendidikan, ingin mengajar dan sebagainya gitu teman ya. Ada yang mungkin jadi guru, jadi dosen dan sebagainya, atau ingin membangun sistem pendidikan dan sebagainya teman. Mungkin engkau terpanggil di sana, mungkin itu engkau
hidupi, teman-teman ya. Lalu gunung ketiga, teman-teman, itu gunung Media. Media itu begitu sangat strategis sekali, teman-teman ya. Salah satu bidang yang cukup strategis di era modernisasi seperti ini ya. Media memberikan pengaruh yang begitu luas. Anda tahu ya, gema Tuhan akan terpancar ya. Suara mereka tidak terdengar ya, tetapi gema mereka akan terpancar. Gema itu media, teman-teman, akan menjadi penyambung lidah Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi, sehingga berita tentang Injil Kristus, kabar baik itu sampai ke ujung-ujung bumi. Mungkin kau terpanggil di sana ya. Terus pakai dunia media untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Yang porno-porno, video-video begitu jangan nonton lagi ya. Jadilah bikin pembuat film yang memberikan dampak, film-film yang pengaruh positif, pengaruh nilai-nilai kebenaran ya, pengaruh keadilan, nilai kerajaan sorga kau tanamkan dalam video-video, dalam film-film dan sebagainya ya. Mungkin media engkau terpanggil di sana, berilah di atas kebenaran firman Tuhan di sana ya. Film horor jangan nonton lagi ya, nggak penting ya, nggak berguna, nggak membangun, nggak muliakan Tuhan, buat apa ya. Mungkin kau terpanggil di sana ingin bikin film yang sesuatu yang positif, yang berdampak, teman-teman. Oke, mungkin kau di sana ya, mungkin kau di sana ya, mungkin salah satunya ya. Lalu teman-teman, ada lagi gunung berikutnya, gunung seni dan budaya dan juga olahraga. Teman-teman, saya mau katakan, teman-teman, ada loh orang-orang yang terpanggil benar-benar mungkin melalui seni, melalui art ya, dia memuliakan Tuhan di sana, melalui olahraga ya, melalui budaya, teman-teman ya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan di sana. Orang akan banyak belajar dari Anda, teman-teman ya. Bagaimana? Mungkin Anda punya talenta ya, mau nyanyi ya. Mungkin suara Anda, kalau saya nyanyi males ya, mungkin ya. Tapi kalau Anda suaranya bergetar-getar gitu ya, mungkin Anda punya talenta di sana ya. Muliakan Tuhan di sana ya. Mungkin gunung Anda di sana, teman-teman ya. Gunung kelima itu gunung agama. Gunung agama ini bicara tentang gunung gereja, teman-teman. Mungkin ada di antara Anda yang terpanggil dalam dunia gereja ya, dalam bidang dunia pelayanan di gereja, seperti misalnya pendeta, hamba-hamba Tuhan di gereja, seperti mungkin majelis, atau mungkin gembala sidang, atau mungkin misionaris, atau penginjil, atau sebagainya. Mungkin ada di antara Anda yang terpanggil ke sana. Saya mau katakan, teman, lakukanlah yang terbaik buat Tuhan ya. Lakukanlah, mungkin kau terpanggil ke sana. Oke. Lalu gunung berikutnya adalah gunung keluarga ya. Keluarga begitu menjadi pondasi yang begitu sangat penting sekali. Ini gunung keenam ya. Pondasi dasar dalam sebuah bangsa itu keluarga ya. Ada loh, teman-teman, pelayanan khususnya memang fokusnya, concernnya ke keluarga. Dia bikin kelas-kelas parenting dan sebagainya, menggumuli keluarga-keluarga supaya karena keluarga itu dasar utama dalam sebuah bangsa ya. Begitu pentingnya, begitu strategisnya ya, peran keluarga di tengah-tengah masyarakat ya. Mungkin kau terpanggil di sana ya. Atau mungkin ada ibu rumah tangga doang yang terpanggil jadi ibu rumah tangga doang, nggak apa-apa. Mungkin itu panggilan. Ada loh, teman, ada loh yang terpanggil hanya jadi kepala ibu rumah tangga gitu ya. Ada loh begitu, yang terpanggil hanya untuk mendampingi, hanya untuk ngurusin anak dan sebagainya, supaya semua sejalan dengan kehendak Tuhan. Ada loh yang terpanggil gitu, ada loh. Mungkin kau di sana jadilah teladan di sana ya. Tapi ya mungkin ada juga, teman-teman, yang lembaga-lembaga tertentu ya, yang bikin kelas-kelas parenting dan sebagainya. Mungkin kau punya passion di sana, ya lakukanlah ya, yang terbaik buat Tuhan. Oke. Lalu gunung yang terakhir, gunung ketujuh, yaitu gunung bisnis ya. Bisnis ini bicara tentang usaha dan sebagainya, keuangan dan sebagainya. Keuangan itu sangat penting dalam sebuah bangsa ya, dalam kehidupan kita juga uang memang perlu gitu ya. Tapi teman-teman ingat, gunung ini pun harus dikuasai oleh anak-anak Tuhan. Kenapa ya? Keuangan bisnis itu merupakan salah satu hal yang bidang yang cukup strategis dalam dunia ini, teman-teman ya. Anak-anak Tuhan harus ada di sana, harus jadi berkat di sana, harus bisa jadi garam dan terang. Bisnis yang benar, bisnis yang jujur, nggak main tipu Tisani atau PT Tisani, PT tipu sana tipu sini, jangan ya teman ya, jangan main tipu sana tipu sini. Bisnis yang jujur, bisnis yang bisa teladan, jadi dampak, sehingga bisnismu bisa menghasilkan mendatangkan kerajaan Allah dimanapun Tuhan percayakan sama engkau ya. Jadi dampak. Ini 7 gunung yang harus dikuasai oleh anak Tuhan. 7 gunung ini didasari oleh sebuah gunung yang utama, yaitu gunung pengenalan akan Allah ya. Teman-teman, di Yesaya 11 ayat 9 nanti saya tulis ayat di sini ya, Anda bisa baca ya. Ya, gunung pengenalan akan Allah ini harus ada, mendasari semua gunung ini. Teman-teman, tahukah Anda ya, bahwa anak-anak Tuhan harus bisa menjadi garam, harus bisa menjadi saksi, harus bisa menjadi terang. 7 bidang ini harus ada anak Tuhan di sana. Untuk apa? Mengajar. Karena di hari-hari terakhir saya mau katakan, akan banyak orang, teman-teman, akan banyak orang ya mencari pengajaran di rumah Tuhan. Anda harus ada di sana. Gunung rumah Tuhan. Akan banyak orang, teman-teman, naik ke rumah Allah Yakub, gunung rumah Tuhan. Akan banyak orang berjalan ke sana dan mencari pengajaran di gunung Tuhan. Oke, Anda dan saya harus ada di sana. Oke, saya tutup dengan sebuah doa. Saya mau berdoa buat Anda semua, teman-teman. Mungkin Anda belum menemukan panggilan Anda, saya ingin berdoa buat Anda ya. Buat Anda yang belum menemukan panggilan Anda, saya berdoa hari ini, Tuhan Yesus, teguhkan iman mereka agar mereka bisa melihat panggilan dan rencana mujizat dalam hidup mereka. Saya ingin berdoa juga buat teman-teman yang mungkin sudah lama hari ini, teman-teman sudah jauh dari Tuhan dan engkau sudah lupa mungkin panggilan Tuhan. Mungkin Tuhan pernah taruh panggilan dalam hidupmu,
tapi hari ini kau sudah tinggalkan. Hari ini saya mau katakan balik lagi. Aku berdoa balik lagi dalam nama Yesus. Tulang kering bangkit. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi berkat. God bless you. Bye bye.